Kak, nama saya Ditya Rizky dari tim redaksi Multimedia Club. Saya ingin mewawancarai Kakak, kalau boleh tahu nama Kakak siapa? Oke, nama saya Agung Rahmatullah. Apa sih harapan Kakak untuk calon siswa-siswi SMK Tridharma yang baru saja menginjak kaki dari SMP ke SMK? Harapan Kak Agung adalah memiliki tujuan yang jelas dan mulia dan bisa mampu menjadi pribadi yang bermanfaat, yang bisa mengantarkan minimalnya pribadi dia sendiri dan keluarganya untuk lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa membawa nama SMK Tridharma 2 Bogor ini ke skala nasional bahkan internasional. Karena semuanya Allah kasih waktu sama. Tuhan kasih kebaikan, semuanya Tuhan itu nggak pandang bulu, semuanya sama. Yang membedakan adalah bagaimana dia mampu mengelola dengan waktu dengan baik atau tidak. Jadi aku berharap para siswa-siswi SMK Tridharma 2 Bogor menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa mengantarkan keluarganya lebih baik lagi, dan membawa nama sekolah ini bisa menuju skala nasional bahkan internasional dalam konteks prestasinya. Lalu Kakak ada saran gak sih untuk membangkitkan semangat belajar pagi atau siang hari? Kadang kan pagi atau siang hari itu suka ngantuk gitu. Sebetulnya gini, rasa kantuk itu wajar Tuhan ciptakan. Ya, artinya kita punya rasa tidak nyaman. Kenapa kita bisa nikmat tidurnya? Itu karena kita merasakan rasa tidak nyaman, yaitu ngantuk. Betul. Kenapa kita bisa makan enak? Itu karena kita merasakan rasa tidak enak, yaitu apa? Lapar. Betul? Nah, jadi syukuri rasa ketidaknyamanan. Tinggal bagaimana kita merespon rasa tidak nyaman itu dengan baik. Oh, ternyata kantuk ini lagi sedang belajar. Maka sadar diri ini, kita punya tujuan yang baik, kita punya tujuan yang mulia. Bismillah, semangat. Atau ke toilet dulu, cuci muka biar semangat. Kayak gitu, itu namanya respon. Jadi kita nggak bisa menyalahkan sesuatu hal yang terjadi baik secara eksternal ataupun internal. Yang tugas kita adalah bagaimana kita merespon dengan baik tentang diri kita. Itu. Baik, selamat siang Kak. Nama saya Ditya Rizky dari tim redaksi Multimedia Club. Saya izin ingin mewawancarai Kakak. Kalau boleh tahu dengan Kakak siapa aja? Kalau dari Kasifa dari Forum Genre ini. Aku dari Sakina dari Duta Genre Kota Bogor 2024. Aku Muhammad Nurdiasa dari Duta Genre Kota Bogor tahun 2024. Oke, baik Kak. Pertanyaan pertama, penyakit anemia itu berbahaya gak sih bagi kesehatan kita dan bagaimana sih cara melakukan pencegahannya? Untuk anemia, kalau misalnya kita tahu dulu kan anemia itu kan berarti kita kekurangan sel darah gitu kan. Yang pastinya kalau kita kekurangan darah udah pasti berbahaya buat kita. Nah, nanti kalau kita terkena anemia ini, apalagi buat kita nih para perempuan nih, laki-laki jangan egois doang ya. Jadi kalau kita buat perempuan ini nanti kedepannya kan akan menjadi seorang ibu. Nah, takutnya kalau kita anemia, nanti kita kedepannya itu akan bisa melahirkan anak yang berpotensi stunting. Nah, stunting ini akan menjadi salah satu faktor penghambat untuk kita nanti Indonesia menuju generasi emas. Itu jadi sangat bahaya banget. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, kan biasanya banyak nih Kak yang memakan makanan pedas seperti seblak ataupun ini mie. nyindir nih, enggak? Seperti mie atau mie instan gitu. Nah, mengonsumsi makanan seperti itu aman gak sih bagi kesehatan atau justru berbahaya? Oke, sebenarnya kalau dibilang aman gak aman itu tergantung dari kondisi tubuh kita dulu. Apakah kondisi tubuh kitanya emang ini bisa mengkonsumsi hal tersebut? Karena sebenarnya yang namanya makanan seperti itu boleh, tetapi tidak berlebihan. Karena kan apapun yang berlebihan itu kan tidak baik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau makan seblak segala macam itu boleh. Biasa kan kadang gini, Kak, yang penting kan nanti kalau anemia itu biasanya kita cegah stunting makan telur nih. Nah, kalau telurnya kita jadiin seblak boleh nggak? Nah, kadang gitu kan pertanyaan. Boleh, dibilang boleh kayak, kan nanti aku makan sayur tapi sayurnya jadi seblak, boleh nggak? Boleh, cuman tidak boleh yang berlebihan aja. Dengan porsi kadar tubuh kita sendiri, kan tadi dibahas tentang gizi seimbang. Jadi kita tahu nih kalau gizi seimbang tuh apa yang kita butuhkan dalam tubuh kita gitu. Ya, baik, terima kasih ya Kak atas waktunya udah ingin diwawancarai dan mohon maaf udah mengganggu waktunya. Siap, terima kasih. Sukses buat teman-teman multimedia. Semangat. Nama saya Widar Wahyudi, panggilannya Widi. Saya jabatannya pengantar kerja ahli muda ya di Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor. Oke, pertanyaan pertama untuk calon siswa-siswi SMK Tridharma 2 nih Pak. Apa sih yang harus disiapkan ketika sudah memasuki kelas 11 nanti yang akan melaksanakan kegiatan praktik lapangan kerja? Oke. Yang pasti
seperti yang saya paparkan tadi, itu namanya PDCA ya, lakukan PDCA, yaitu biasakan itu plan, do, checking, and action. Jadi plan, kalian biasakan untuk planning itu merencanakan bahwa nanti saya akan jadi apa, saya akan melakukan apa. Setelah ditentukan, oh saya akan jadi apa, seperti yang saya bilang tadi, mie instan pun seinstan-instannya mie instan harus ada proses. Ya, betul. Nah, lakukan proses itu. Misal kalian ingin menguasai RPL ya, di sini ada ya, rekayasa perangkat lunak. Outputnya biasanya programmer ya. Programmer di Bogor atau di Indonesia ini banyak, tapi kan setelah semakin lama berjalan, itu nanti tersaring mana yang programmer top, mana yang programmer biasa aja, mana yang akhirnya jadi seorang cracker, ya kan? PDCA termasuklah di situ. Planning itu melakukan satu faktor utama, attitude, karena anak-anak kita sekarang banyak sekali lost di attitude. Attitude seperti yang kembali saya tidak akan keluar dari apa yang sudah saya jelasin di paparan tadi. Jepang itu sudah selesai dengan struggle-nya ya. Karena apa? Mereka juga yang kita ketahui kalau dari sejarah Jepang, mereka juga dulu antar kampung itu main serang-serangan istilahnya kan. Nah, kemudian disatukan kemudian mereka mempunyai satu budaya yang sangat baik, yaitu adalah attitude. Mau sepintar apapun kalian, mau seahli apapun kalian, saat attitude itu tidak baik, maka dengan sendirinya kalian akan tersingkir. Jadi yang harus dilakukan sementara ini, lakukan PDCA, planning, do, checking, dan action. Ya, itu basic. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa sih manfaat praktik kerja lapangan yang diadakan di setiap SMK, termasuk salah satunya SMK Tridharma 2 ini? Oke, praktik kerja lapangan itu sebenarnya mau di SMK ataupun mau di tingkat pendidikan yang lain, itu harus dilakukan. Ada yang istilah terbaru sekarang itu namanya training within industries. Jadi kalau di negara lain, ada beberapa negara yang dia memang kuliah, tapi lebih banyak waktunya, misalnya kuliah 6 semester, 3 semester di kampus, 3 semester langsung di industri. Dan ini kalau kita bicara ini berarti kita bicara kurikulum. Nah, kurikulum itu bukan wilayah saya. Mungkin ada Disdik ya, ada Kemendiknas, tapi kami dari Dinas Ketenagakerjaan menghimbau lakukan training within industries. PKL dalam hal ini walaupun dalam waktu singkat, yang diharapkan kalian itu bisa melihat secara langsung situasi kerja itu bagaimana sih. Maaf, di kantor saya pun saya tidak akan menyebutkan, ada yang PKL tapi bawaannya ngantuk. Bawaannya pengen tidur, apa karena atas faktor apa saya tidak mau bicara, karena saya tidak tahu ya. Nah, itu untuk baru PKL. Bagaimana nanti dia di dunia kerja? Ya. Jadi dunia kerja itu memang hampura. Dunia kerja akan menuntut kalian lebih dari saat ini. Kalau di sekolah ya seperti yang saya bilang tadi, masih bisa santai, masih bisa kumpul sama teman-teman. Walaupun di dunia kerja bisa. Tapi kalau sudah masuk dunia kerja, kalian akan kenal dengan target yang mepet. Karena apa? Kalian dibayar. Gaji. Iya, kalau di sekolah kalian membayar. Ya, untuk mendapatkan pendidikan. Tapi kalau di dunia kerja tidak masuk sehari potong, mungkin kan seperti itu. Gitu. Jadi tolong kalian harus bisa mengantisipasi itu dari sekarang.